أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muncul sebuah pertanyaan, manakah yang lebih utama antara zikir dengan doa? Tentu hadirin jawabannya bisa saja zikir itu lebih penting daripada doa, dan doa itu lebih penting juga daripada zikir. Berzikir itu lebih penting dibandingkan doa, karena satu di antara adab ketika kita berdoa juga disuruh menyebut nama. Tidak ada orang kafir itu yang kemudian berzikir kepada Allah. Persoalan tentang zikir disampaikan oleh para ahli ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan kalau kemudian muncul sebuah pertanyaan, manakah yang lebih utama antara zikir dengan doa? Tentu hadirin jawabannya bisa saja zikir itu lebih penting daripada doa, dan doa itu lebih penting juga daripada zikir. Tergantung momentumnya, tergantung keadaan dan situasi apapun yang kemudian kita hadapi. Tetapi salah satunya adalah di antara kenapa kemudian alasan berzikir itu lebih penting dibandingkan doa, karena satu di antara adab ketika kita berdoa juga disuruh menyebut nama. Itu kan adab hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafu mazidah. Bahkan sampai ada satu saat ketika Rasulullah SAW mendengarkan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menyebut nama Allah dengan nama-nama sifatnya yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Ikhlas, mengatakan Allahumma inni as'aluka bi annana ashhadu an la ilaha illallah al-wahidus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka Rasul mengatakan idza du'iya bihi fa'ajaba wa idza su'ila fa'ata. Jika engkau berdoa mengawalinya dengan zikir seperti itu, menyebut kebesaran dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan apa yang kamu doakan, dan Allah akan memberi apa yang kamu pinta. Itu kepastian Rasul. Di dalam Al-Quran hadirin akan kita banyak temukan kalimat-kalimat Allah yang kemudian menunjukkan betapa pentingnya tentang kehidupan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Karena tadi kalaupun misalnya zikir adalah sesuatu, adalah bagian doa, dan doa juga merupakan sesuatu yang penting bagi orang-orang yang beriman. Tapi yang jelas, kalau urusan doa itu, maka orang-orang kafir juga berdoa. Tidak ada orang kafir itu yang kemudian berzikir kepada Allah. Aktivitas zikir itu ternyata hanya aktivitas orang-orang yang beriman. Kalau urusan doa, semua orang kafir melakukan. Bahkan para musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta kepada Allah. Tapi kalau urusan zikir itu hanya aktivitas yang dilakukan hamba-hamba Allah yang beriman. Bahkan Allah pun ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa itu, maka ternyata orang-orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka menyebut kepada Allah, mengingat Allah kecuali sedikit. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Di antara ayat yang kemudian Allah sampaikan adalah dalam surat Al-Ahzab. Di ayat 41 sampai ayat 42 Allah mengatakan
ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Wasabbihuhu, dan mensucikanlah. Bukratan wa asila, dalam di waktu pagi maupun waktu petang. Ini berarti sesungguhnya aktivitas yang kemudian diminta oleh Allah kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan itu menunjukkan betapa cintanya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah mereka yang senantiasa ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Allah mengatakan udzurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Senantiasa mengingat, senantiasa memuji, senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan itulah salah satu di antara karakter sifat orang-orang yang beriman dalam kehidupannya, adalah mereka senantiasa ingat kepada Allah.